Syahwat terlarang Sultan Ahmad Malik Al-Zahir, picu Majapahit hancurkan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan pengembangan Islam di Selat Malaka pada abad ke-13 sampai dengan ke-16. Sebagai pusat perdagangan, kerajaan Samudra Pasai juga pernah mengeluarkan mata uangnya sendiri, yakni koin emas yang dinamakan Deureuham atau dirham. Mata uang ini digunakan untuk perdagangan di tanah Melayu. Mata uang tersebut hingga sekarang menjadi yang tertua yang dikeluarkan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Masa jaya kerajaan Islam ini terjadi pada pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1346 Masehi terjadi pergantian kekuasaan dari Sultan Malikul Mahmud kepada putranya, yaitu Ahmad Permadala Permala, dengan gelar kehormatan Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Dalam catatan sejarah dituliskan bahwa Sultan Ahmad Malik Al-Zahir memiliki 5 orang anak, terdiri dari 3 orang putra, Tun Biraim Bapa, Tun Abdul Jalil, dan Tun Abdul Fadil, serta 2 putri, Tun Medam Peria dan Tun Takia Dara. Sultan Ahmad Malik Al-Zahir dikenal sebagai raja yang memiliki citra buruk di mata masyarakatnya. Dia merupakan simbol kekuasaan yang rakus, bejat, dan amoral, lebih buruk dari King Lear dalam drama William Shakespeare. Dia memiliki nafsu memperkosa 2 putri kandungnya sendiri. Dia juga tega membunuh putranya yang kesatria karena melindungi 2 adik perempuannya dari nafsu binatang sang ayah. Kisah ini pun berlangsung sangat tragis. Tertulis dalam buku Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia Binuko Amarseto. Tun Biraim Bapa berusaha melindungi kedua saudara perempuannya dengan menyembunyikan kedua saudarinya di sebuah tempat. Merasa mendapat pertentangan dari putra sulungnya sendiri, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir murka dan menyuruh utusan untuk membunuh Tun Biraim Bapa, sang putra mahkota yang seharusnya mewarisi tahta kerajaan itu, tewas diracun. Merasa terharu dan tidak terima dengan perlakuan biadab sang ayah, Tun Medam Peria dan Tun Takiah Dara kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan meminum racun yang telah membunuh kakaknya. Peristiwa tragis tersebut bukan membuat Sultan Ahmad Malik Al-Zahir sadar, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Ketika putra keduanya Tun Abdul Jalil memandu asmara dengan putri Majapahit, dia galuh gemerencang, dia cemburu. Alih-alih menggunakan kesempatan itu untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Majapahit yang sedang berjaya, dia malah memantik konflik dengannya dengan membunuh putra kandungnya yang kedua, Tun Abdul Jalil. Pembunuhan ini terjadi
ketika Dyah Galuh Gemerencang beserta para pengawalnya pergi ke Samudra Pasai. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kabar pembunuhan Tun Abdul Jalil yang mayatnya dibuang ke dalam laut. Mendengar kekasih tercintanya Tun Abdul Jalil tewas dibunuh sang ayah, Dyah Galuh Gemerencang lalu menyusul kekasihnya itu dengan menceburkan diri ke laut. Peristiwa ini pun terdengar hingga ke Majapahit. Dipimpin langsung Gajah Mada, rombongan kerajaan Majapahit yang terbakar amarah menggulung semua pasukan kerajaan Samudra Pasai. Namun serangan itu tidak menewaskan sang raja yang keburu kabur dari kerajaannya. Pada tahun 1385 Masehi, saat rombongan Kesultanan Delhi tiba di kerajaan Samudra Pasai, kerajaan itu telah takluk di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai telah rontok sepenuhnya.